Selamat siang, pagi, atau malam, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Salomo Manalu dengan NIM 1352163 akan menjelaskan tentang eksplorasi penggunaan teknologi pemrosesan suara, yaitu Loop Voice. Loop Voice, apa itu Loop Voice? Loop Voice adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan layanan atau service TTS, text to speech, konversi teks ke suara secara gratis. Pengguna ya dapat memasukkan teks dalam berbagai bahasa. Jadi pengguna itu bisa memilih bahasanya dulu, lalu dia bisa memilih jenis suara apakah ingin pria atau wanita, lalu diubah menjadi audio. Nah, aplikasi ini sangat berguna untuk pelajar, profesional, dan siapa saja yang membutuhkan alat untuk mendengarkan konten tulisan tanpa harus membacanya. Jadi kalau ada yang mau mendengar eh, mau membaca satu konten tapi nggak mau capek baca dan hanya dengar, mungkin bisa menggunakan Blue Voice. Lalu ada empat cara kerjaan dan 4 langkah. Yang pertama input teks. Pengguna memasukkan teks yang ingin diubah menjadi suara pada antarmuka yang disediakan. Lalu ada pemilihan suara. Pengguna itu memilih suara dan bahasa. Ada berbagai suara dan ada beberapa jenis suara dan ada berbagai banyak bahasa di voice ini. Lalu ada konversi. Konversi itu memproses teks dan menghasilkan file audio, dan outputnya nanti akan bisa diunduh dan dibagikan. Ini tampilan UI-nya di Voice. Ini ada teks area untuk mengetik teksnya. Lalu ada pilihan bahasa dan pilihan jenis suara. Lalu ada tombol generate. Ini contoh jenis suaranya. Lalu saya akan menjelaskan kelebihan. Ada 3 kelebihan yang saya dapatkan dari Voice. Pertama, ketersediaan multibahasa. Teknologi TTS yang digunakan ini mendukung berbagai bahasa, memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang bahasa untuk mengakses konten audio. Lalu yang kedua, real-time processing. Proses konversi teks ke suara dapat dilakukan secara instan dan cepat. Jadi, mungkin pengguna itu langsung setelah mereka generate langsung bisa dapat. Lalu akurasi teks ke suara. The Voice menggunakan algoritma TTS yang mampu menghasilkan suara yang jelas dan mudah dipahami. Lalu ada kekurangannya, ya yang saya dapatkan ada 3 kekurangan. Yang pertama, kualitas suara. Meskipun ada beberapa pilihan suara di pria dan wanita, nah kualitas suara yang dihasilkan itu nggak sehalus suara manusia yang asli gitu, nggak mirip gitu jadinya, seperti eh, kayak agak ada robotnya dikit gitu. Jadi ini bisa membuat pengalaman mendengarkan menjadi kurang menarik. Lalu yang kedua adalah kurangnya kostumisasi. Pengguna mungkin tidak memiliki banyak kontrol atas parameter suara seperti kecepatan atau intonasi yang bisa membatasi pengalaman personalisasi dalam mendengarkan. Lalu yang terakhir adalah batasan pada emosi dan intonasi. Meskipun Low Voice dapat menghasilkan suara yang jelas, aplikasi ini mungkin tidak dapat menangkap emosi atau intonasi yang diinginkan dalam bacaan. Misalkan kalau ada teks pertanyaan, memiliki intonasi yang beda daripada dengan teks yang bukan pertanyaan gitu. Jadi, tapi kalau di Low Voice ini masih belum bisa. Terus ada mungkin teks yang memakai tanda seru atau teks yang seharusnya marah gitu. Nah, itu masih belum bisa. Demikian presentasi saya. Sekarang saya ingin menunjukkan terlebih dahulu contohnya. Ini misalkan pakai kita cari pakai bahasa Indonesia. Lalu kita bisa milih apakah pria dan wanita. Kita coba dulu yang ini, yang sini. Hai, aku Bin. Saya punya 10 saudara kembar. Nah, kita coba pakai bahasa Inggris. Hai. Ya, oke. Seperti itu demonya. Sekian dari saya, Salomo Manalu. Terima kasih.